tacit knowledge ya, tulisannya TACIT, ada yang disebut sebagai explicit knowledge ya. Kalau tacit knowledge itu agak sulit kita mendapatkannya kalau nggak ketemu sama orangnya. Karena uh, in the mind of the expert itu tacit knowledge ya. Tetapi kalau explicit knowledge itu mudah nyarinya. Ya, for example, misalkan ada bisa baca jurnal, ya, bisa baca bukunya. Jadi kalau pengen tahu, oh belajar tentang uh, apa pattern recognition, ya, punyanya Anil Jain, ya, Anil Jain tuh terkenal tuh bukunya gitu ya. Ya kalau Anil Jainnya nggak ada, ya, bukunya kan masih ada seperti itu ya. Kalau misalkan yang bersangkutan nggak ada, bukunya masih. Makanya kenapa ada Scholar gitu ya. Jadi Google Scholar ya, atau itu kan menunjukkan bagaimana reputasi seorang peneliti begitu ya. Kalau tulisannya banyak disitasi orang berarti impact faktornya akan tinggi ya seperti itu. Nah itu kalau kalau seandainya nggak ada orangnya, kemudian kita kan yang penting ada datanya gitu ya. Dokter nggak ada, datanya itu kan setiap pasien kita record ya. Datanya setiap pasien kita record ya. Dari datanya itu kan baru kita buat eh, algoritma atau machine learning gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan apakah clustering atau klasifikasi, whatever lah, apapun itu ya. Meskipun nggak ada orangnya, kan datanya ada kan. Ya, saya yakin Anda sudah pernah melakukan itu ya, sudah cobain gitu kan. Kalau Anda pakai apa namanya data yang publik begitu kan, nah itu kan meskipun nggak ada orangnya kan datanya ada bisa. Ya. Nah, kemudian belakangan lagi muncul lagi deep learning begitu ya. Tadi di samping juga jumlah datanya yang besar begitu ya, tetapi tadi ya, nanti ada perbedaan kalau dalam machine learning yang biasa begitu ya. Nah, itu kan kita butuh melakukan ekstraksi informasi dulu gitu ya sebelum masuk ke classifier. Ya, fitur-fiturnya itu kita butuh definisikan dulu. Ya, nah, kalau nanti di dalam deep learning ada yang berbeda tuh. Ya, jadi dalam deep learning itu memungkinkan untuk kita bisa melakukan automatic feature extraction ya. Jadi melakukan secara otomatis ekstraksi fitur. Jadi si variabel-variabel yang ada dari suatu data itu bisa kita ekstraknya. Kira-kira seperti itu ya dengan deep learning ya. Baik. Nah, sekarang apa sih sebetulnya perbedaan antara artificial neural network begitu ya dengan deep neural network ya seperti itu. Baik, kalau yang sederhana yang mungkin Anda pernah jumpai begitu ya atau mungkin Anda pernah coba itu artificial neural network itu kan salah satu dari model ya, model untuk melakukan klasifikasi di mana secara struktur, nah ini arsitekturnya itu adalah, nah, jadi kalau saya bicara arsitektur mungkin bayangan kalian jangan bukan arsitektur untuk membangun gedung atau bangunan ya, atau jalan raya bukan ya, tapi dalam konteks ini arsitektur yang dimaukan adalah bagaimana kombinasi antara layer input, layer hidden layer dan layer output gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimasukkan dengan arsitektur. Nah, biasanya kalau arsitektur yang konvensional yang sederhana ya ANN atau artificial atau jaringan saraf tiruan bahasa Indonesianya atau artificial network bahasa Inggrisnya itu komposisinya adalah tiga layer aja. Layer input gitu ya, yang tengahnya adalah satu hidden layer dan yang warna hijau itu adalah layer output. Jadi layernya ya ini Anda bisa lihat begitu ya. Jadi layer input ya, kemudian hidden layer sama output layer. Di mana bulat-bulat ini itu sebagai apa? Node ya, node dari setiap layer. Ya, kalau layer input itu berarti kalau Anda lihat lima, ada lima node, artinya ada lima input, ada lima input itu sama dengan ada lima variabel, sederhananya begitu, gampangnya ya, ada lima variabel. Sementara hidden layernya memiliki beberapa node ya, biasanya eksperimentali biasanya gitu ya, dicoba makin banyak jumlah node pada hidden layer, tentu saja kan kombinasi dari bobot, jadi yang menghubungkan antara setiap node pada artificial neural network itu adalah bobot, kita sebut sebagai weight atau kita sebut sebagai parameter ya gitu ya. Jadi parameter-parameter di dalam ANN atau di dalam DNN itu adalah bobot-bobotnya itu sendiri ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam ANN yang sederhana hanya ada satu hidden layer, ini tuh hidden layer. Nah, ini hidden layer, isinya ada banyak apa neuron, ya gitulah. Nah, kalau di dalam deep neural network ya, itu ya jumlah hidden neuronnya, hidden layernya itu bisa lebih dari satu gitu ya. Ini contohnya ada tiga nih, ada tiga hidden layer satu, hidden layer tiga. Implikasinya apa, Pak? Ya pasti weight-nya akan makin banyak kan begitu ya. Jumlah weight-nya akan makin banyak. Kenapa? Karena kalau ini ya, cuman menghubungkan input
sama satu hidden layer. Tapi kalau ini kan dengan beberapa hidden layer pasti Anda juga bisa lihat kompleks ya seperti itu. Padahal sebetulnya di dalam ANN itu sebetulnya perhitungannya adalah perhitungan linear aja. Perkalian antara input dengan bobot ya. Tetapi karena jumlahnya yang sangat besar sehingga tidak linear lagi ya kira-kira seperti itu. Sementara yang paling kanan adalah uh, outputnya. Output itu biasanya identik dengan kelas. Jadi kalau Anda punya kelas ada tiga kelas A, B, C begitu ya. Nah, ya itu berarti ada tiga output ya seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi di dalam deep learning yang nanti kita akan bahas kok sebetulnya. Jadi kalau ini adalah deep neural network, ya kalau seandainya kita punya datanya, data yang sifatnya tabular gitu ya, data yang tabular yang udah, ya jadi misalkan kemarin Anda pernah nyobain tuh, misalkan pakai data yang pada saat praktikum ya, klasifikasi ya, misalkan datanya kalau di dalam AAN kan mesti numerik tuh datanya ya, data numerik misalkan. Nah, Anda bisa coba bagaimana kalau satu hidden layer, kalau dua, kalau tiga dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah gitu ya. Kalau ditanya apa bedanya Pak? Cuma beda hidden layernya aja yang ini satu yang ini enggak ya. Sebetulnya enggak cuma itu gitu ya. Jadi tidak salah tetapi tidak sesederhana itu maksud saya ya. Jadi kenapa dia disebutkan bahwa not only number of players ya, but also how the feature extraction process of your terjadi di dalam. Jadi nggak cuma hidden layernya, tetapi ada mekanisme di dalam situ. Di dalam hidden layer itu ada mekanisme proses ekstraksi informasi. Itulah yang membedakan antara artificial neural network biasa dengan deep learning nantinya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi sebetulnya komputasi dari eh, DNN atau ANN itu sama aja, sederhana ya. Sederhana maksudnya bagaimana Pak ya? Sederhana maksudnya adalah dia hanya mengalihkan antara X, ya, X itu sebagai input layer gitu ya. Misalkan kita punya tiga input nih, yang warna biru tadi ya, ada tiga ya. Kemudian ada bobot, bobot itu berarti kan si garis edge-nya ini ya, garis-garisnya ya. Kemudian nah, Z, ya Z itu kan fungsi output ya. Jadi fungsi output, nah di sini Z itu fungsi output begitu ya. Yang mana Z itu adalah dot produk antara X1 dikali W1 ya WI XI kan kalau ada tiga berarti X1 W1 tambah X2 W2 tambah X3 W3 ditambah bias. Ya, ini bias nih biasanya ya. Nah, bias. Nah, kemudian hasil dari penjumlahan ini dilakukan aktivasi dengan satu fungsi tertentu gitu ya. Nah, dengan fungsi tertentu diaktifasi fungsinya banyak nih. Ada sigmoid, ada relu, mungkin kalau Anda nanti pernah rectified linear unit, ada linear, ada tanha, ada softmax dan sebagainya. Ini fungsi aktivasinya. Baru menghasilkan suatu output. Setiap layer seperti itu ya, yang dilakukan begitu. Tapi karena Anda lihat saja ya, karena saking banyaknya kan Anda bayangkan, jadi ya dengan jumlah yang banyak itu tidak sederhana lagi gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira begitu ya. Jadi ini sebenarnya proses sederhananya begitu. Ya, tapi karena sudah saking banyaknya, ya jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, seperti itu. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sebetulnya kalau tadi berbicara tentang apa namanya eh, deep learning dengan classical machine learning, saya sebutkan classical machine learning ya. Jadi yang selama ini ada pakai, Anda gunakan di lab praktikum itu kan kategorinya masih classical machine learning. Kenapa gitu ya? Karena di dalam classical machine learning ya, meskipun sekarang masih dipakai gitu ya, masih dipakai. Jadi deep learning itu bukan segala-galanya juga gitu ya. Tapi saya hanya menunjukkan perbedaannya saja. Nah, di dalam classical machine learning ya biasanya yang Anda lakukan itu adalah dari input data. Datanya kan bisa macam-macam ya, bisa berupa teks, bisa berupa citra, bisa berupa apalagi video, audio. Nah, kalau dalam classical machine learning Anda harus melakukan ya atau ya kita harus melakukan apa yang disebut sebagai eh, hand design feature atau handcrafted feature extraction. Artinya ekstraksi fiturnya itu dilakukan secara terpisah sendiri, ya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Pak, perasaan di lab nggak ada ekstraksi fitur, Pak, langsung pakai aja tabelnya begitu ya. Sebetulnya itu yang sudah jadi, gitu ya. Tapi in the real world, ya, dalam dunia nyata itu sebetulnya ketika Anda ngambil data itu tidak langsung jadi tabel seperti itu yang siap masuk ke dalam classifier, gitu, seperti itu. Contoh, misalkan ya, Anda pengen mengklasifikasikan, ini contohnya data teks yang paling tergambar, ya. Data teks ya, misalkan Anda mau melihat eh, sentimen dari tweet seseorang, gitu ya. Nah, misalkan tweet, misalkan ada isu yang baru gitu ya, kalau misalkan misalkan dengan capres gitu ya, ada muncul tuh
komentar gitu ya. Kita mau mengatakan komentar itu positif apa negatif gitu ya. Ya kalau kita sebagai manusia ya gampang gitu ya. Oh itu komentarnya positif, dibaca dulu kan? Ya kita, tapi bagi komputer kan tidak semudah itu. Kenapa? Karena unstructured, nggak terstruktur gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi butuh ada proses ekstraksi informasi. Yang kedua misalkan di citra, ya. Kalau Anda dikasih dua gambar, ada gambar kucing, ada gambar harimau, ada gambar apalagi misalkan jaguar begitu ya. Ya kalau Anda punya knowledge kan tahu ini kucing, ini harimau, ya, ini jaguar gitu ya. Tetapi bagaimana komputer bisa membedakan itu? Itu masalahnya kan begitu. Kan tidak mudah ya. Nah, bisa nggak komputer atau suatu metode itu membuat penciri gitu ya? Membuat penciri dari tiga citra tadi. Oh ini pencirinya kucing tuh ini. Oh pencirinya. Nah, semakin distinct ya penciri dari ketiga citra itu, maka kalau kita menggunakan classifier yang apapun begitu ya, kalau memang fiturnya itu betul-betul bisa membedakan, ya insya Allah sih akan terklasifikasikan dengan benar. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa membedakan, mencirikan antara ketiga tadi, kita menciptakan, oh apa pencirinya? Cirinya adalah kakinya empat, misalkan begitu ya pencirinya. Itu bagian dari fitur extraction. Dari ya, kucing, kemudian harimau, sama jaguar ya kakinya sama-sama empat. Ya, jadi kalau misalkan kita cirikan dengan itu ya pasti tidak akan bagus begitu ya, karena tidak bisa membedakan. Kemampuan dari suatu metode ekstraksi informasi atau ekstraksi fitur untuk bisa membuat penciri yang distinct itu yang disebut sebagai hand design feature. Artinya kita membuat cara untuk bisa mengekstraksi itu. Nah, kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi pada klasik machine learning ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda sekarang nggak melakukan proses itu ya memang mungkin datanya sudah prepare gitu, udah disiapkan gitu ya bahwa itu tinggal masuk ke classifier saja. Tapi eh, pada prakteknya ya sebetulnya tidak begitu ya karena butuh untuk di eh, ekstrak informasinya ya begitu. Nah, beda hanya dengan deep learning ya. Jadi kalau di dalam deep learning ya, di dalam deep learning itu ketika Anda sekali merancang arsitektur deep learning, maka deep learning memiliki kemampuan untuk apa? Untuk bisa melakukan ekstraksi fitur. Jadi misalkan arsitekturnya ada buat ya, maka deep learning mampu untuk bisa melakukan ekstraksi fitur dari yang simple fitur sampai dengan kompleks fitur itu bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, itu salah satu yang mendasar sih menurut saya diferensiasi dari deep learning dengan classical machine learning. Jadi arsitektur deep learning itu dibuat di samping juga untuk melakukan klasifikasi, tapi juga ada mekanisme ekstraksi fiturnya. Makanya arsitekturnya Anda bisa lihat di sini. Ya, agak berbeda gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita compare dengan yang sebelumnya arsitekturnya itu, nah yang ini ya. Nah, ini agak berbeda. Bedanya yang warna apa? Yang warna pinknya itu loh. Yang warna pinknya. Jadi yang warna pink di sini atau apa warnanya? Ya? Bukan pink mungkin ya, teman. Saya nggak tahu nih. Jangan-jangan buta warna, semoga enggak ya. Magenta, kalau saya lihat ini magenta. Ya. Yang warna magenta di sini, Anda lihat, itu adalah mekanisme dari deep learning untuk melakukan ekstraksi fitur. Nah ini nih, layar ini untuk ekstraksi fitur. Nah di sini. Sementara yang warna oranye, ini input ya, sebetulnya ya, ini input. Nah yang warna hijau, ini untuk training, ini sama dengan hidden layer sebetulnya, analognya, ya, hidden layer. Dan ini adalah output. Nah, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke hidden layer atau kita sebut sebagai dense layer untuk training, ada mekanisme ini dulu yang dilakukan. Nah, ini yang disebut sebagai mekanisme konvolusi ya atau ya konvolusi dan temannya gitu ya biasanya pooling dan sebagainya adanya di sini. Intinya adalah ekstraksi informasi atau ekstraksi fitur. Ya. Baik, ini yang membedakan apa mendasar begitu ya antara eh, classical machine learning dengan deep learning ya seperti itu. Nah, sekarang tentu saja eh, ini juga yang perlu kita ketahui bahwa di dalam deep learning itu ada ini ya biasanya ada dataset standar yang dipakai gitu ya untuk membuat suatu model deep learning yang biasanya ini sebagai dataset untuk melakukan benchmarking. Ya, jadi misalkan Anda meng-create suatu arsitektur deep learning, coba dipakai data ini dicobain gitu ya, bisa akurasinya lebih bagus atau enggak. Gitu kira-kira begitulah. Oke, ini data benchmarking ini sebagai informasi saja. Ini yang digunakan biasanya untuk membuat model
dasar atau kita sebut sebagai model awal atau kita sebut sebagai pre-trained model ya atau nanti bicara tentang transfer learning ya. Jadi transfer learning dalam deep learning itu adalah model yang memang udah dibuat pakai data yang standar. Biasanya datanya gede nih ya, ada kelasnya ada banyak, ada 1.000 kelas biasanya begitu ya, dan terus berkembang. Nah, datanya juga jutaan gitu ya seperti itu. Jadi kalau pakai model ImageNet yang udah ada melakukan klasifikasi hewan-hewan tuh biasanya udah kena semua gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini saya mau menceritakan eh, arsitektur deep learning ya. Jadi kalau tadi arsitektur deep learning itu secara umum, sekarang karena saking banyaknya arsitektur deep learning ya, maka eh, di awal-awal munculnya, makanya waktu deep learning masih awal-awal muncul, itu semua orang berlomba-lomba untuk membuat arsitektur. Nah, seperti itu. Jadi ini saya sengaja mengurutkan dari tahun ya, jadi biar kita bisa runut ya. Jadi pertama kali sebetulnya Jan LeCun tahun 1998 itu dia membuat paper gitu ya, Gradient Based Learning Applied to Document Recognition. Jadi dia nggak mengatakan arsitektur namanya LeNet, tapi orang menyebutkan LeNet itu karena dari nama penemunya ya, Jan LeCun ya, makanya ada le-nya di depan, kemudian network tuh ya netnya itu sendiri. Ya seperti itu. Ya. Oke, jadi tahun 98. Kemudian muncul lagi ya tahun 2000 kan jauh lumayan gapnya gitu ya. 2012 nih muncul pertama kali ada Alex Krzyzewski, dia memberikan nama AlexNet ya. Kadang-kadang sih dia nggak ngasih nama namanya apa gitu, tapi orang lain menamakannya AlexNet gitu ya. Dia judul papernya adalah ImageNet Classification ya, ImageNet yang tadi ya, with Deep Convolutional Neural Network. Nah, itu di dalam International Conference ya, tahun 2012. AlexNet muncul gitu ya. Kemudian muncul lagi GoogleNet. Ya, GoogleNet dia kasih nama ya oleh STGD begitu ya, tahun 2014. Kemudian 2015 muncul lagi ada VGG. VGG ini macam-macam. Simonian ya bikin ada VGG 11, VGG 12, 11, ada 16, 19 ya. Belakangan terakhir ada kakak kelas kalian pakainya mini VGG gitu ya. Ada lagi. Oh, banyak lah nggak apa-apa ya. Kemudian Kaiming muncul lagi 2015 bikin ResNet. Ya, 2017 Huang bikin DenseNet. Ya, kemudian MobileNet, kemudian EfficientNet itu sampai seperti ini. Ya, jadi orang berlomba-lomba untuk membuat arsitektur. Sebetulnya goalnya adalah apa sih, ngapain sih Pak kita berlomba-lomba bikin arsitektur? Mungkin pertanyaan begitu ya. Memang orang berlomba-lomba itu adalah untuk eh ya berlomba-lomba mana yang performanya makin bagus, sebenarnya begitu. Ya, konteksnya ke sana ya. Dan di layar apa di slide ini sebetulnya saya menunjukkan semua arsitektur yang ada 8 ini commonly digunakan untuk aktivitas klasifikasi. Jadi supervised learning ya. Jadi untuk klasifikasi Anda bisa gunakan ini. Nah, ini kalau misalkan sebetulnya kalau buat skripsi satu satu apa satu judul ya satu objek gitu ya, menggunakan 8 metode ini ya bisa. Ya, saya bisa begitu ya, ada 8 mahasiswa ya udah yang digaji sama tapi satu mahasiswa apa melakukan terhadap satu model ini bisa jadi 8 skripsi itu seperti itu ya, seperti itu bisa aja begitu, itu yang saya lakukan ya. Baik, nah berikutnya kalau arsitekturnya digunakan untuk aktivitas object detection ya gitu ya. Object detection itu ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, ada RCNN, ada Fasta RCNN, ada YOLO. YOLO juga versinya banyak, dari mulai 4 sampai 8 yang sekarang ada Mars RCNN. Ini juga berkembang juga. Sekali lagi digunakan untuk tujuan deteksi objek. Ya. Apa sih Pak bedanya deteksi objek dengan klasifikasi? Beda. Ya. Kalau klasifikasi itu biasanya gitu ya, ya kita udah punya apa namanya kelas-kelasnya sendiri begitu ya. Basisnya bukan basis pada bounding box ya, tapi kalau object detection itu basisnya bounding box. Jadi kalau object detection itu setiap objek kita kasih bounding box dulu. Nah, begitu ya. Jadi misalkan ini bounding box gitu ya. Misalkan ini ground truth-nya nih, ya ini citra ya. Nah, kemudian nanti hasil dari apa namanya hasil dari eh, deteksinya misalkan ya, misalkan ini bounding box-nya di sini. Kalau misalkan deteksinya itu seperti ini, misalkan. Nah, ini hasil deteksinya begini. Nah, cara mengukur evaluasinya ya tadi seberapa sih yang overlapnya begitu ya. Nah, overlapnya kan di sini nih. Nah, overlapnya di sini.
Nanti dibandingkan dengan kalau digabungkan berapa. Jadi kalau dalam objek deteksi itu adalah basisnya pada bounding box ya. Tapi kalau klasifikasi nggak pakai bounding box ya, cukup dia kalau misalkan kuda dikenali nggak sebagai kuda gitu ya. Kalau kucing dikenalnya sebagai kucing itu kalau klasifikasi. Tapi kalau detection basisnya adalah pada bounding box untuk menilai keakuratan dari hasil deteksinya. Kapan dia akurat ya? Kalau seandainya antara ground truth yang hijau dengan yang warna merah muda itu berhimpitan persis ya, itu baru ground truthnya satu. Sorry, baru ada yang disebut sebagai intersection over union ya, IOU-nya ya, biasanya IOU-nya itu satu. Jadi IOU itu perbandingan antara yang overlap dengan kalau kita gabungkan gitu ya, sehingga akan bernilai satu kalau antara ground truth ya yang hijau dengan yang pink itu memang betul-betul kalau di overlay itu nempel gitu ya, itu baru IOU-nya satu ya. Biasanya IOU itu ada thresholdnya ya, kita pengen kasih batas berapa. Oh kalau misalkan setengahnya berarti harus setengahnya nih overlapnya gitu ya, baru kita katakan deteksinya benar ya, kira-kira seperti itu. Baik, itu di dalam eh, object detection. Jadi ini arsitektur yang digunakan untuk object detection. Nah berikutnya ada lagi arsitektur deep learning yang memang penggunaannya adalah atau pemanfaatannya untuk eh, pembangkitan data ya, atau yang dikenal sebagai, kalau sekarang kan ada mungkin pernah sering dengar ya, ada generative AI. Nah, itu ya. Jadi generative AI itu artinya arsitektur deep learning yang digunakan untuk membangkitkan data. Apapun itu, ya. Contohnya di sini mungkin yang paling Anda sering pakai GPT. GPT itu Anda tahu nggak singkatan dari apa? Ada yang udah pernah tahu sebelum kuliah ini? Apa singkatan dari apa GPT? Sebelum kuliah ini ya, kalau ini saya kasih tahu berarti. Ada yang tahu? Belum ada? GPT apa? Ya, GPT. Generative Pre-trained Transformer apa nggak salah ya, Pak? Ya, betul. Ya. Jadi itu GPT itu singkatan ya. Jadi salah satu dari nama arsitektur. Arsitektur. Nah, nanti ada di papernya ini ya. Di papernya Radford ya. Nah, itu singkatan arsitektur deep learning sebetulnya. Karena diterapkan untuk ya tadi ya, kalau Anda pakai ChatGPT kan Anda pasti ngetik sesuatu kan. Nah, aplikasinya itu disebut juga ChatGPT. Jadi GPT-nya sendiri itu nama arsitektur deep learning ya, seperti itu. Konteks teks ya, seperti itu ya. Jadi untuk konteks teks ya, seperti itu. Ya, baik. Ya. Nah, sorry. Nah, kalau untuk konteks yang bukan teks ya, nah, sorry. Untuk yang citra ya. Jadi kalau kalau GPT itu untuk membangkitkan kan, kalau ngetik di GPT kan tolong buatkan contoh surat undangan. Nah, dia kan akan generate kan ya. Nah, itu dikatakan generatif AI itu seperti itu. Ya. Tapi kalau yang untuk citra ada juga ya, namanya generatif adversarial network atau GAN. Ya, ini Ian Goodfellow tahun 2016 ya. Jadi lebih dulu muncul GAN daripada GPT sebetulnya. Ya, Ian Goodfellow tuh muncul mempromotkannya GAN, ada lagi juga ya untuk membangkitkan data citra. Jadi misalkan enggak, tapi gimana Pak cara membangkitkannya? Yaitu jadi citra yang banyak begitu ya. Kemudian citra banyak di training sedemikian rupa sehingga sampai lama gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan citra-citra baru ya, hasil rekonstruksinya itu GAN ya. Jadi itu generative adversarial network ya. Kemudian lagi ada BERT ya. BERT ini masih dalam NLP juga ya. BERT dan BART sama-sama di dalam NLP ya. Tapi biasanya digunakan untuk melakukan apa namanya eh text summarization. Nah, itu ya, jadi text summarization atau text classification sama begitu ya. Yang saya sedang kemarin mahasiswa S2 bimbingan saya sedang mengembangkan, sudah lulus ya, mengembangkan cara untuk melakukan peringkasan teks. Ya, jadi meringkas teks jadi dari berita yang ada di liputan 6 gitu ya. Kemudian diringkas tuh, sebenarnya hasil peringkasannya seperti apa. Karena peringkasan itu ada dua cara ya. Ada yang sifatnya adalah deskriptif ya, ada yang sifatnya abstraktif ya. Jadi kalau yang sifatnya itu deskriptif ya, peringkasannya itu ya dia cuma motong-motong dari kalimat-kalimatnya aja. Kalimat pertamanya selesai, diambil lagi kalimat kedua misalkan yang memang relevan gitu seperti itu. Tapi kalau seandainya eh, kalimat yang diringkas itu sifatnya abstraksi, ya maka dia akan memungkinkan untuk menghasilkan kalimat baru yang nggak pernah ada di dalam eh, source dari beritanya gitu ya. Nggak pernah ada, tapi dia paham maknanya. Itu abstraksi. Ya, biasanya abstraksi lebih
apa ya, lebih ringkas gitu ya, lebih ringkas hasilnya karena menghasilkan something new lah ya, seperti itu, makna yang baru ya, tapi tidak meleset dari eh, apa, kontekstual dari berita yang ada di dalam itu, abstraksi ya. Jadi eh, keduanya ya sama-sama bagian dari generatif AI ya, arsitekturnya. Jadi seperti itu. Jadi itu ya secara umum. Jadi sekali lagi secara umum, ada yang digunakan untuk klasifikasi, ada yang digunakan untuk object detection, ada yang digunakan untuk generatif, yaitu membangkitkan sesuatu, apakah apakah teks ya atau kan citra gitu ya. Cuman kalau yang suara sudah ada sebetulnya ya, udah banyak juga sama itu. eh, Kan Anda sering mendengar tuh ya, ada tiba-tiba suaranya seseorang gitu ya, tapi sebetulnya itu bukan suaranya dia gitu ya. Kok bisa begitu Pak? Bisa. Misalkan saya ngomong kayak gini nih ya. Saya lagi ngomong, kemudian Anda rekam suaranya Pak Toto gitu ya. Anda masukkan ke teachable mesin ya. Kemudian Anda ketik suatu kalimat, nanti kalimat itu akan muncul dengan suara saya gitu. Padahal saya nggak pernah ngomong itu ya. Nah itu kan repot ya. Bahaya kalau seandainya itu disalahgunakan. Maksud saya seperti itu. Ya itu karena ada teknologi generatif AI tadi. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu silakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada lanjut. Baik, nah ini ada beberapa contoh aja sih ya secara visual. Jadi arsitektur-arsitektur yang ada, ini yang pertama Lenet. Lenet itu cuman pendek arsitekturnya, singkat gitu ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan layer inputnya hanya ini tekanan dari data MNIST ya, 32 kali 32. Kemudian setelah itu masuk ke layer berikutnya, layer konvolusi. Ya, di mana layer konvolusi adalah nanti akan dibahas gitu ya. Kemudian setelah itu subsampling, kemudian konvolusi lagi, subsampling lagi, baru setelah itu adalah fully connection. Nah, di sini fully connection ya. Nah, fully connection ini sebetulnya adalah layer untuk trainingnya ya. Ya, setelah selesai sampai di sini gitu ya, ini akan untuk melakukan ekstraksi fitur nih. Baru sampai di sini adalah satu layer untuk disebut sebagai dense layer ya. Nah, dense layer ya. Kemudian ini juga ada beberapa node begitu ya. Kemudian ada flatten layer. Kemudian sampai outputnya adalah ada 10 kelas ya, karena angka 0 sampai dengan angka 9. Ini yang untuk data MNIST ada 10 kelas ya, seperti itu. Kemudian ada arsitektur AlexNet berikutnya ya. Nah, ini inputnya, kemudian ada proses konvolusi, ada proses pooling. Jadi kalau konvolusi sama pooling nanti akan ada bedanya seperti apa. Sampai ujungnya ya, ujungnya itu adalah 1000. Ya, 1000 itu menunjukkan jumlah dari kelas kalau menggunakannya ImageNet. Ya, jadi kalau Anda baca papernya AlexNet kan eh, ke sini ya. Nah, itu kan ImageNet Classification judulnya kan ya. Nah, ImageNet Classification judulnya nih, AlexNet with Deep Neural Network ya, yang ini. Makanya apa, jumlah kelasnya AlexNet itu ada 1000 ya, karena memang di dalam apa namanya, data image itu jumlah kelasnya ada 1000 ya, seperti itu. Oke. Kemudian muncul lagi berikutnya adalah GoogleNet. Ya, GoogleNet itu ya lebih kompleks lagi. Jadi memang trennya begitu ya. Pada saat itu orang mengembangkan arsitektur itu apa ya, tak komplek-komplek gitu ya, ya, mencoba untuk menjadikan arsitekturnya lebih kompleks kombinasinya. Jadi yang tadinya kombinasinya sederhana kan anda lihat ya, kombinasi antara konvolusi dengan pooling gitu ya sebagai fitur extraction, orang belum belum untuk membuat yang kompleks. Hadapannya adalah ekstraksi fiturnya bisa lebih bagus seperti itu gitu ya, sehingga muncullah ada Google Net. Kemudian ada lagi VGG ya, VGG ya, ini Simonian. Anda perhatikan di sini, di dalam VGG sebetulnya ya, kalau Anda perhatikan, ini ada VGG, ada yang 11 begitu ya, ada yang 13, ada yang 16, ada yang 19. Nah, ini kombinasinya nih. Jadi ukuran citra inputnya, kemudian kalau VGGA itu berarti ada proses konvolusi ya. Kemudian ada aktivasi langsung, kemudian kalau VGG 13 ada konvolusi dengan 3 kernel, kemudian outputnya 64 jumlah fitur mapnya. Nah, kemudian baru diikuti dengan proses polling untuk melakukan subsampling ya. Berikutnya juga masih sama. Ini kombinasinya beda-beda. Baru setelah ini Anda bisa lihat bedanya ya. Artinya eh, komposisi dari proses pooling dan apa, konvolusi yaitu akan sangat bergantung pada arsitektur yang digarap atau arsitektur yang dibuat. Ya. Pak, boleh nggak Pak saya nambahin ya? Boleh, boleh aja sebetulnya. Nggak ada larangan Anda mau menambahkan sendiri, Anda mau kasih nama arsitektur, misalkan namanya Toto Totonet juga boleh. Silahkan, seperti itu. Karena itu sah-sah aja. Asalkan tadi kalau Anda mau mengklaim itu lebih bagus gitu ya,
Anda harus lakukan benchmarking. Kalaupun enggak, minimalnya untuk kasus kita, ya, untuk kasus kita itu, eh, ya kita katakan itu relatif lebih bagus gitu ya, seperti itu. Jadi mau dikasih nama juga silahkan aja, boleh. Ya. Kalau misalkan kasusnya mau untuk melakukan apa namanya identifikasi buah mangga, Anda mau bikin manggonet juga boleh, gitu ya. Boleh silakan aja, nggak ada larangan. Ya seperti itu. Asalkan tadi Anda harus terbitkan publikasi gitu ya. Nah ini mungkin saya kasih contoh sedikit. Sebentar saya stop screen dulu. Eh, saya kasih sedikit, sebentar ya. Oke, Oke, saya kasih lihatkan Anda sedikit. Nah, Oke, Ini ada salah satu jurnal ya, jurnal internasional, JOIP namanya International Journal of Informatics Visualization. Saya buka di arsip, kemudian di tahun 2004 yang terbaru, saya menulis artikel begitu ya. Nah ini saya kasih nama ini. Jadi ini memang belum ada PDF-nya, tapi sudah insya Allah akan terbit tahun ini mestinya. Nah ini saya berikan nama ini aja, ya. SCOP CNN, a simple CNN architecture for COVID-19 identification based on city images, ya. Dikasih nama ini, ya seperti itu. Ya, boleh nggak? Silakan. Tapi di paper itu mesti menceritakan apa ya keunggulannya apa gitu dari arsitektur yang dibuat. Nah, seperti itu. Ini nggak pernah ada ceritanya tadi ya di arsitektur yang tadi, tetapi saya berikan nama aja gitu ya seperti itu. Karena kita compare dengan previous research gitu ya seperti itu. Nah, kemudian ternyata hasilnya ya outperform gitu ya, lebih simpel arsitekturnya, tapi hasil klasifikasinya cukup robust. Ya, ini mudah-mudahan nanti kalau sudah terbit Anda bisa baca-baca ya. Jadi ya untuk ini aja sih untuk nambah pengalaman aja, menambah apa informasi aja bahwa sekarang itu eranya orang udah nggak berlomba-lomba lagi bikin arsitektur. Jadi kalau tadi orang tuh berlomba-lomba bikin arsitektur gitu ya, Pak komplek-komplek. Pak komplek-komplek itu berarti berlomba-lomba untuk membuat yang kompleks. Sekarang tuh nggak begitu. Ya. Sekarang adalah kebalikannya. Kita bagaimana menciptakan arsitektur yang jangan kompleks, tetapi performanya bagus kan begitu sebetulnya. Jadi kalau dikatakan arsitektur yang bagus yang bagaimana? Yang kompleks, ya belum tentu. Kompleks juga kalau akurasinya jelek buat apa? Bikin lama-lama aja training ya. Boros resources ya. Kalau bisa kan ya sesederhana mungkin ya, tapi mampu mengcover berbagai kondisi meskipun itu tidak mudah, tapi itulah tantangannya kan begitu sebetulnya ya. Jadi arsitekturnya tidak tidak kompleks, tetapi kondisinya itu untuk berbagai macam tuh bisa tercover ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu ya. Nah, kemudian ini contoh dari ilustrasi dari residual network ya, ResNet. Di ResNet itu menambahkan arsitektur apa namanya? Input ya ke dalam input ke dalam suatu layer berikutnya begitu ya. Nah, sehingga ini boros memori nih ya. ResNet ini boros memori ya, pengalaman saya menggunakan satu GPU nggak cukup gitu ya. Harus pakai 3 GPU dengan memori masing-masing 8 GB. Jadi nah, mungkin saya juga sedikit tunjukkan juga waktu itu. eh Bentar ya, saya izin share screen lagi. Saya close dulu. Jadi ResNet ini makan banyak memori ya. Jadi eh, cuk- cukup apa namanya eh cukup boros memori gitu ya, seperti itu. Nah ini sehingga saya izin share sekali lagi. Hingga waktu itu eh saya melakukan ini, melakukan utilisasi ya. Utilisasi GPU, GPU utilization of residual network training for colon histopathological images classification. Jadi ini di IEEE, conference-nya ya intinya adalah jadi kalau kita ini utilisasi GPU-nya ya. Jadi kalau kita gunakan satu GPU itu nggak cukup. Nah ini maksudnya gini, ini di tabel 3 ya. Di tabel 3 ini ceritanya adalah eh, kalau kita training dengan BSS 8, 16, ini saya kombinasikan ya BSS-nya. Kemudian kalau menggunakan single GPU, itu masih jalan kalau BSS-nya 8 sama 16. Tapi kalau sudah 24 BSS-nya itu nggak bisa. Out of memory. Ya. Tapi kalau kita gunakan multi GPU, waktu trainingnya ya, average training time per epoch gitu ya. Nah ini bisa di recover nih. Nah dua ini nih ya. Nah yang ini sama yang ini. Kalau pakai multiple GPU itu tiga. Jadi sekali training 3 GPU dipakai gitu ya. Ini kalau pakai CPU lamanya seperti apa dan ini speed up-nya. Jadi speed up itu adalah perbandingan antara waktu dilakukan dengan 16 core CPU dibandingkan dengan pakai GPU. Jadi kalau 55 itu artinya 55 kali lebih cepat. Kalau 104 berarti 104 kali lebih cepat.
Kalau 101 artinya 100 kali lebih cepat. Kalau 114 artinya 114 kali lebih cepat. Jadi kalau misalkan Anda training dengan menggunakan CPU itu butuh waktu 1 jam, misalkan contohnya begitu ya. Maka kalau pakai eh, oke, kalau pakai CPU itu katakanlah misalkan 1 jam, kalau pakai GPU itu 114 lebih cepat daripada pakai apa CPU ya. Atau sebaliknya, kalau pakai GPU itu misalkan 1 jam, ya kalau pakai CPU dengan 16 core itu ya 1 jam dikali 114, jadi 114 jam baru selesai trainingnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau pakai ini speed up dia. Dan ini kelihatan ya kalau pengguna kenapa menggunakan apa namanya ResNet itu boros memori ya, karena kalau kita lihat kembali ke arsitektur yang tadi gitu ya, arsitektur dari apa ResNet ya, kembali lagi sorry. Mana ya. Ya, oke, saya kembali ke ya ini ya bentar. Arsitektur ResNet ini ya. Nah, kalau kembali lagi ke arsitektur ResNet ya tadi, nah ini Anda lihat ya, kenapa dia itu bahkan memori besar? Karena pada saat training itu kan ketika kita baca satu blok residual itu akan ada inputan baru. Ini yang bikin nambah memori nih, ini gitu ya. Nah seperti itu. Tapi lebih ekstrim lagi DenseNet gitu ya. Jadi kalau ResNet itu cuma layar di depannya aja, kalau DenseNet itu layarnya nggak cuma di depannya tapi ke sini juga. Itu yang membedakan ResNet dengan DenseNet. Nah ke sini ya. Jadi ya pastinya butuh memori lagi. Makanya saya menyarankan kalau Anda melakukan riset deep learning, tolong jangan pakai laptop sendiri. Itu ya. Kenapa? Kasihan laptopnya ya. Karena pasti lama gitu. Enggak apa laptopnya bagus ya, monggo silakan. Berapa lama saya tanya tuh. Kemarin ada bimbingan saya itu, Mas, eh, berapa lama di laptop kamu? Berapa? Untuk 10 epoch butuh waktunya berapa ya kemarin? eh 10 epo buat 10 epo atau 100 epo saya lupa. Butuh waktunya 4.900 detik. Satu kali training gitu ya. Pakai apa itu? Pakai laptop. Sekarang saya tanya itu jalannya di GPU apa di CPU? Di CPU Pak katanya. Ya oke lah. Sekarang saya tanya lagi ke teman satu bimbingannya begitu ya, bimbingan saya tapi jalankannya di servernya Ilkom. Berapa Mbak sekali trainingnya? Misalnya, cuma 7 detik Pak. Sekali training 7 detik. Satunya 4.900. Kan jauh banget ya. Jadi itu lumayan kan. Ya sekarang kita bisa ukur, makanya kalau mau pakai deep learning eh, pada saat Anda melakukan training bisa dihitung tuh, oh satu kali epoch tuh butuh waktu sekian detik, berarti kalau saya harus belajarnya 100 kali kalian aja 100, lamanya itu seperti itu ya, apa kasarnya hitungan kasarnya begitu ya, dan itu biasanya nggak meleset jauh-jauh ya seperti itu. Sehingga kita bisa pertimbangkan, oh kalau saya mau harus belajar 1.000 kali itu butuh waktu berapa lama kan gitu sebetulnya ya. Nah jadi hal-hal seperti ini yang jadi pertimbangan ya, sehingga saya apa menyarankan ya setelah saya pulang S3 ke Pak Sony, Pak Kade, Pak tolong beli GPU, tolong beli GPU, tolong beli GPU ya, karena itu penting untuk risetnya mahasiswa, apalagi kita punya program pascasarjana ya di S2 S3. Nah kalau nggak ada GPU kasihan ya, kasihan mahasiswa karena ya bisa pakai Google Colab, tapi kalau yang pro Anda pakai, kalau yang biasa yang gratisan itu kan ada waktunya ya, nggak bisa lebih lama dari berapa jam, kalau lebih dari itu ya mati gitu ya, harus pro ya bayar ya seperti itu kan. eh, Sejatinya di departemen ada fasilitas ya Anda bisa manfaatkan itu ya. Baik, yaitu dari pengalaman aja ya, pengalaman melakukan riset. Baik, nah ini berikutnya adalah proses yang terdapat di dalam konvolusi ya. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan bahwa di dalam proses pelatihan atau sorry bukan pelatihan, di dalam proses ekstraksi informasi dari suatu arsitektur deep learning ya, itu ada yang disebut sebagai proses konvolusi ya. Ya proses konvolusi, di mana proses konvolusi itu adalah proses untuk melakukan ekstraksi informasi gitu ya. Sehingga berapa kali banyak konvolusinya ya tergantung ya. Tapi idenya ya seperti ini. Jadi konvolusi itu adalah tadi Anda mencoba untuk melakukan pembuatan fitur map ya, membuat fitur map ya dari si apa namanya citra awal gitu ya, resources ya, ini citra resources kemudian menjadi suatu fitur map seperti ini. Nah, begitu ya.
Nah, itu proses konvolusi. Nanti ada stride. Kalau stride itu biasanya bergesernya berapa nih? Kalau di sini Anda lihat bergesernya, jadi si kotak-kotak tuh gesernya kan. Nah, itu kan berapa kotak ke kirinya, berapa ke kanan itu stride. Striding ada yang cuma satu, ada yang dua gitu ya. Kalau padding, ya kalau padding itu biasanya menambahkan ini ya, menambahkan nilai-nilai di samping dari source dari citra awal. Ya, harapannya apa? Menambahkan padding, jadi biar nggak berkurang banyak tuh fitur mapnya. Jadi hasilnya kan ini fitur map namanya, ya. Biar fitur mapnya nggak kurang banyak, ya. Itu kita lakukan proses padding biasanya seperti itu, gitu ya. Itu proses konvolusi. Nah, kemudian juga di dalam proses melakukan ekstraksi fitur ada proses pooling. Ya, pooling itu setelah ini jadi nih, ya, namanya fitur map. Itu berikutnya adalah melakukan proses pooling. Ya, pooling itu biasanya mengambil nilai dari si apa value dari fitur map gitu ya. Apakah mengambilnya mekanismenya menggunakan nilai maksimumnya atau dengan menggunakan nilai rata-ratanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau contoh di sini kalau fitur map poolingnya itu kalau lakukan max pooling. Jadi max pooling itu tetap ada kernelnya juga ya. Jadi kernel itu kalau di dalam konteks deep learning ya atau convolutional neural network itu adalah matriks juga. Matriks berukuran tertentu yang nanti akan mengekstrak ya, mengekstrak citra awal gitu ya menjadi fitur map itu kernel ya. Prosesnya dot product biasanya seperti itu. Nah, kalau max pooling ya berarti dari sekian empat nilai ini yang diambil nilai maksimumnya. Nah, makanya ada 100 gitu ya. Kemudian kalau di sini 184, ini 12, ini 45. Kalau seandainya max pooling ya. Tapi kalau average pooling yang diambilnya ya nilai rata-rata dari ini. Ya, dari keempat ini. Dengan stride-nya 2. Maksudnya stride 2 itu lagi gesernya 2 nih. Setelah ini geser 2 dapatnya ini. Dan ukuran kernelnya adalah 2 kali 2. Ini ukuran kernel, untuk kernel size ya seperti itu. Kalau ini kernel size-nya 3 kali 3 ya seperti itu. Baik, ini aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam apa namanya proses untuk ini ya, untuk konvolusi dan pooling. Baik, kemudian nah ini CNN lagi. Jadi CNN itu sebetulnya ya arsitektur yang pertama kali ya. Jadi sebetulnya proses konvolusi itu sebenarnya adalah proses operasi linear aja sih sebetulnya, gitu ya. Jadi konvolusi sebetulnya bisa saja kita lihat dari sudut pandang satu dimensi kalau memang datanya data same series ya. Dua dimensi kalau misalnya datanya data citra ya grid pixel atau tiga dimensi kalau datanya data video, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, eh secara umum gitu ya. Jadi proses kalau di dalam convolutional network arsitektur CNN atau yang dengar kan ya CNN itu Anda mungkin sering dengar. Tetapi sebetulnya eh, di mana sih sebetulnya yang membedakan gitu ya? Artinya kontribusi paling besar tuh di mana gitu ya? Nah, sebetulnya adalah di sini. Nah, di yang warna pink ini ya atau magenta ya. Nah, ini di mana proses itu adalah proses feature extraction. Ada apa di dalamnya? Ada konvolusi, ada juga pooling di sini. Nah, ini semuanya di sini ya. Nah, kombinasi macam-macam kan. Tadi Anda lihat kombinasi pooling sama konvolusinya kan bisa macam-macam. Ada yang konvolusinya 3 kali baru pooling, ada yang konvolusi pooling gitu ya. Jadi diganti-ganti. Itu yang mana Pak yang dipakai ya? Monggo silakan. Setiap arsitektur tadi ya itu bisa beda-beda. Makanya kalau Anda lihat kembali ke sini gitu ya, ini kan beda-beda nih. Ini yang warna biru tuh konvolusi, yang warna merah pooling ya. Kalau Anda lihat ke sini ya, kembali ke sini. Nah, ini kan kombinasinya macam-macam tuh komposisinya. Anda lihat di VGG juga macam-macam ya. Ada yang kalau VGG 19 kan konvolusinya 4 kali tuh lihat ya. Konvolusi 3, 2, 5, 6, ada 4 kali proses konvolusi baru pooling ya. Jadi ya makin banyak layernya biasanya makin kompleks juga gitu ya bagaimana kombinasi dari pooling dan konvolusinya ya kira-kira seperti itu. Baik, ini mereview sedikit ya, jadi tentang arsitektur CNN yang sederhana. Nah, jadi kalau misalkan ada satu citra, kemudian ya apa namanya proses konvolusi itu terjadi ya, proses konvolusi itu terjadi seperti Anda bisa lihat ya, konvolusi itu terjadi di sini nih. Ini bagian dari proses konvolusi di sini ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah proses untuk pelatihan di sini. Nah, ini biasanya apa? eh Fully connected layer ya. Baru setelah itu paling kanan adalah klasifikasinya seperti apa. Ya, ini kelasnya ya. Nah, seperti itu. Jadi terbagi menjadi tiga, secara umum tiga segmen gitu ya. Ada untuk feature learning, ada untuk training gitu ya. Di fully connected-nya ada untuk klasifikasi di endingnya ya. Kira-kira seperti itu. Itu kalau konteksnya klasifikasi ya seperti itu. Dalam konteks klasifikasi. Ya karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwa arsitektur deep learning itu macam-macam gitu ya.
Tapi meskipun tadi bervariasi, yang namanya proses konvolusi dan pooling itu selalu ada di dalam arsitektur apapun, ya. Jadi di arsitektur apapun ada gunakan ResNet, DenseNet gitu ya, VGG, AlexNet itu namanya proses konvolusi itu selalu ada. Kenapa? Karena proses itu adalah proses untuk melakukan ekstraksi fiturnya di situ. Oh, dan orang berlomba-lomba bagaimana cara mengekstrak yang paling baik. Kan begitu sebetulnya ya. Bagaimana cara mengekstrak informasi yang paling bagus begitu ya. Sehingga tadi antara satu objek dengan objek lain itu memang betul-betul ketemu ya penciri yang berbedanya itu ketemu gitu ya. Jadi kan sudah saya contohkan antara kucing, harimau dengan jaguar. Kalau yang dicirikan ekstraksi fiturnya adalah dengan jumlah kaki, ya nggak akan benar pasti klasifikasinya gitu ya. Karena nggak bisa membedakan antara tiga hewan itu bisa betul-betul membedakan pencirinya. Oh, kalau kucing demikian, kalau harimau demikian, kalau jaguar demikian, maka itu eh, bagus ya ekstraksi fiturnya. Kenapa? Karena di dalam deep learning eh, apa ya, ya arsitektur deep learning kan kita ada mekanisme untuk membuat cara ekstraksi fitur sehingga merancangnya di dalam sudah include dari satu ya seperti itu. Pertanyaannya lagi adalah Pak, apakah bisa nggak Pak kalau saya cuma mengambil deep learning hanya untuk ekstraksi fiturnya saja, tetapi klasifikasinya nggak pakai arsitektur deep learning? Bisa nggak kira-kira? Ada tahu jawabannya? Atau maksud pertanyaan saya, paham nggak? Jadi, Pak, bisa tidak saya hanya menggunakan deep learning just for feature extraction. Jadi saya cuma pakai sampai sini aja nih kalau saya gambarkan, saya cuma pakai sampai di sini aja. Dipakai ininya aja. Ininya nggak dipakai. Nggak dipakai dalam konteks menggunakan classifier yang lain, misalnya pakai SVM gitu ya, pakai decision tree gitu ya, atau pakai LDE gitu ya, atau pakai KNN gitu ya. Nah, tapi saya cuma pakai ininya aja, cuma pakai fitur ekstraksi fiturnya saja pakai. Jawabannya adalah bisa, bisa ya. Ini yang disebut sebagai convolutional fitur. Nah, jadi kalau Anda tahu ekstraksi fitur itu ada macam-macam gitu ya kalau di Citra ya. Misalkan ada basisnya warna, Anda pakai histogram gitu ya. Atau basisnya tekstur pakai GLCM atau pakai backplate gitu ya. Ada juga fitur dari deep learning yang disebut sebagai convolutional fitur. Jadi Anda hanya bisa menggunakan fitur learningnya saja, nanti klasifikasinya pakai ini. Bisa nggak Pak? Bisa. Jadi misalkan kasusnya adalah kita mau membandingkan ekstraksi fitur mana yang paling bagus gitu. Dengan katakanlah satu buah classifier, pakainya SVM doang. Tapi fitur ekstraksinya bermacam-macam. Ya, mau Anda bandingkan misalkan tiga fitur extraction. Boleh, silakan. Seperti itu. Dan itu bisa dilakukan, gitu ya. Baik, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan interrupt aja boleh. Ini sama ya, nah, cerita aja sih sebetulnya. Baik, ini proses konvolusi sebetulnya ya karena kita basisnya tadi ya dasarnya konvolusi itu apa? Jadi konvolusi tadi adalah sebetulnya mengalihkan atau dot product antara eh, antara source ya, source sebagai citra input ABC misalkan ini isi pixelnya ya ABC ABC F begitu ya. Kemudian kernelnya adalah W X Y Z. Nah, maka vector mapnya itu adalah dot product aja. Ya A dikali W tambah B dikali X tambah C dikali Y tambah F dikali Z. Ya, itu yang pertama. Yang kedua berikutnya dia geser. Ya, geser. Terus demikian. Itu adalah sederhananya begitu proses konvolusi itu. Tapi sekali lagi karena ukuran citranya banyak ya, citranya besar ya. Nah, ya jadi yang ini kan sebenarnya perkalian linear aja kan ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan, hanya mengalihkan antara bobot dengan input ya seperti itu. Tapi karena jumlah yang banyak, ya makanya jadi tidak sederhana lagi ya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, nah ide dari namanya konvolusi itu ada tiga sebetulnya. Ada yang disebut sebagai sparse interaction, parameter sharing, dan equivariant. Ya, jadi sparse interaction maksudnya adalah di sini kalau kita menggunakan neural network biasa, begitu ya. Jadi kalau neural network biasa itu sebetulnya adalah umumnya adalah kita melakukan matrix multiplication, semua parameter itu kita libatkan semua untuk setiap input dan setiap output. Ya, jadi kalau dalam ANN biasa gitu ya, setiap input itu akan berinteraksi langsung dengan output. Contohnya yang tadi yang di awal-awal gitu ya. Nah, saya ceritakan tentang apa namanya. Nah, ini kan kalau ada dalam AN biasa kan begitu ya. Nah, jadi semua input output tuh pasti dengan bobot tadi nyambung semua gitu ya seperti itu. Tapi kalau dalam konvolusi ya tidak semuanya itu dipakai gitu ya kira-kira seperti itu. Makanya disebut sebagai sparse interaction.
atau sparse connectivity seperti itu ya. Jadi itulah di dalam cara ya ini prinsipnya ya di dalam apa namanya antara ANN biasa dengan eh, apa namanya deep learning ya, atau convolutional process gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang membedakan ya. Kalau yang bawah ya itu berarti semuanya ya tidak sparse. Kalau yang atas itu sparse dengan konvolusi ya, karena nggak semuanya dihubungkan. Kalau di bawah itu kan seperti yang tadi ya, ANN biasa. Oke. Yang kedua adalah ide dari konvolusi adalah melakukan parameter sharing. Kalau dalam ANN biasa itu nggak pernah ada yang namanya kernel gitu ya. Jadi antara input dengan output atau dengan antara not input dengan dot di dalam hidden layer itu langsung dihubungkan dengan weight bobot gitu kan, seperti itu ya. Tapi di dalam konvolusi ya, itu kan kita punya apa yang disebut sebagai kernel ya. Di mana kernel itu nilainya akan sama tapi bisa menghasilkan output yang berbeda. Kenapa? Karena berangkat dari sumber yang berbeda. Ya, seperti itu. Contoh ya, ini kernel. Kernel berukuran 3 kali 3 ya. Berukuran 3 kali 3. Kemudian kernel ini akan selalu dipakai untuk melakukan dot product terhadap input. Ini kan inputnya ya. Inputnya. Nah, ini input. Oke. Ya. Jelek tulisan. Nah, ketika kernel ini bertemu dengan input pertama, maka dia akan menghasilkan fitur map nilainya ini. Dan dia akan bergeser kan terus kan. Akan mengalami stride ke kanan. Misalkan begitu ya. Ini stride ya, ke kanan. Ininya mah tetap ya, parameter kernelnya ya. Sampai pada kondisi dia akan bertemu dengan posisi ini yang warna biru yang akan menghasilkan nilai pada fitur mapnya adalah demikian ya. Itu yang disebut sebagai parameter sharing di dalam konvolusi, yang itu tidak ada di dalam ANN yang biasa ya, hanya ada pada proses konvolusi ya, tentu saja hanya ada dalam deep learning ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ide dari konvolusi adalah ini visualisasi saja begitu ya, tapi tadi sudah saya contohkan ya tentang parameter pairing ya. Yang ketiga adalah equivariant ya. Equivariant itu maksudnya apa? Dimana sifat ya. Nah, jadi di dalam equivariant itu maksudnya adalah sifat operasi yang dilakukan ya, di mana apa? Kalau kita melakukan transformasi dari suatu citra, ya, kemudian transformasi itu, ya kalau di sini ya, eh, kalau kita punya citra, ya, kemudian di citra itu ditransformasikan, kemudian kita inversekan, atau sebaliknya, citra awal itu kita inversekan terus lalu kita transformasikan, itu mendapatkan hasil yang serupa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang pertama ini maksudnya adalah kalau dari gambar bintang gitu ya, bintang yang pertama itu kita transformasikan dulu ya. Kemudian setelah kita transformasikan, ya kalau transformasikan bisa berubah posisi ya. Kemudian kita lakukan inverse, ya, dapatnya ini. Ya. Kemudian yang kemudian kita transformasikan ya sama. Itu yang disebut sebagai varian. Ya di dalam convolutional itu eh, ada konsep apa saat lagi nggak apa-apa. Ini proses aja. Jadi dalam proses dengan padding itu ukuran fitur mapnya lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan tadinya awalnya itu 4 kali 4 ini, nah, ukuran dari fitur tetap kita bisa preserve, kita bisa pertahankan ya, seperti sehingga ya banyak kehilangan informasi. Itu keuntungannya. Dan ini ada papernya juga dari penggunaan eh, padding ya. Jadi artinya padding ini bisa mempertahankan performance gitu ya. Itu di mana ya? Ada di paper saya di channel, tapi nggak usah lah nanti di paper ya ada, nanti silakan saja di utilization of padding scheme gitu ya. Di padding atau non padding ya. Berikutnya pooling ya, pooling. Nah, kalau tadi ya sudah saya jelaskan, jadi bahwa proses untuk melakukan reduksi dimensi atau mengurangi naik sama gitu ya. Nah, mungkin yang penting adalah dalam CN ya, ada beberapa informasi yang ada beberapa terminologi, ada data augmentation,
ada bank, ada evaluasi. Yang pertama argumentasi. Lazim begitu ya, seperti itu. Artinya kita mencontoh kita. Ya, kalau di horizontal, kalau ada sip, macam-macam, kita masih mampu gitu sebetulnya. Kalau masih mampu, cukup robust. Kalau enggak ya berarti enggak bagus. Artinya kita kurang kaya data. Proses training makin lama, wajar dong ya. Artinya kan gambar yang tadi cuma ada 100, ya pasti bisa lebih dari 100 nantinya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian adalah sebetulnya adalah seberapa banyak kita ambil sampel untuk melatih. Ini kemudian membacanya itu lama. Gitu ya. Sehari 5 halaman bu dibagi dengan 5. Kalau kasih ribu kebanyakan 100. Anda butuh waktu berapa hari? 20 hari. Jadi itu basisnya 5. Tapi kalau basisnya 50, Anda butuh waktu berapa hari? Kalau base halaman 100, 100 dibagi 50, Hmm. Anda cuma butuh waktu 2 hari. Kan begitu ya. Tapi beda nggak kualitasnya? Bila berbeda. Ya, kalau Anda lebih apa ya?